Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Dr. Jul, para teman sejawat, Dr. Syarifah juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada nih teman teman saya nih, Pak Nazar nih ya, udah masuk. Salam, salam bro. Baik, baik. Eh, saya mendapatkan tugas untuk menanggapi para pembicara dan saya melihat di sini nampaknya ada dua hal yang akan saya tanggapi, tapi yang sebagian besar adalah masalah disiplinnya MKDKI dan juga masalah alternatif penyelesaian sengketa atau mediasi nanti. Eh, Tentang disiplinnya, itu ada beberapa hal yang akan saya lihat. Itu kita akan mencoba melihat apa sih ruhnya disiplin itu tadi. Karena kita tadi itu nampak mencampurkan antara disiplin sama hukum jadi satu gitu. Yang kedua, itulah tentang pasal 717 tentang penyesuaian eh, pelaksanaan tugas MP Majelis Disiplin Profesi atau MKDKI yang baru ini tadi untuk berkoordinasi dengan menteri. Itu apa maksudnya nanti? Yang ketiga, bisakah ini dilanjutkan ke masalah pidana atau perdata? Apakah mengikat atau tidak? Itu sesuai dengan pasal 308 nanti kita bicarakan. Kemudian yang keempat adalah masalah kekurangan tenaga. Apakah eh, 9 orang ini nanti bisa mengatasi semua tenaga kesehatan yang berjuta-juta itu tadi? Yang pertama, mari kita samakan kembali persepsi kita tentang disiplin. Disiplin disciple profesi itu. Jadi sesuatu itu dikatakan profesi singkat saja. Kalau ada suatu mekanisme how to enter to the profession and how to expel from the profession. Yang artinya adalah semua orang dilarang melakukan tindakan ini kecuali yang memperoleh privilege atau hak istimewa. Jadi mungkin kita harus menyepakati bahwasanya melakukan praktik kedokteran itu bukan hak. Tidak bisa kemudian kita demo berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 tentang hak untuk mencari nafkah. Kalau mau mencari nafkah itu tadi ya, di kedokteran, itu beda. Karena mencari nafkah di sini, ini sangat berkaitan dengan nyawa manusia. Sehingga di seluruh negara yang beradab, itu selalu mengatur, termasuk juga undang-undang kesehatan ini tadi, bahwa semua orang dilarang praktek kedokteran, kecuali yang diberikan privilege. Jadi setelah ditapis kredensial, orang ini dokter beneran, dan terusnya. Jadi ada mekanisme siapa saja yang boleh melakukan tindakan. Dan kalau di dalamnya macam-macam, itu dicabut. Eh, saya pernah menjadi ketua konsil kedokteran. Bukan ketua KKI seperti Pak Robi ya, bukan. Tapi ketua konsil kedokteran sekitar tahun 2014 sampai ke sini. Itu saya menandatangani STR. Pernah suatu ketika sampai hampir 500 STR sehari. Itu ketika saya menandatangani STR, hati saya ini bercabang dua. Satu hal, itu saya memberikan dokter untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, kalau gara-gara saya tanda tangan STR, terus keluarganya jadi tahlilan, itu siapa yang berdosa itu? Inilah yang menjadi masalah. Sehingga suatu ketika saya pernah menolak untuk menandatangani STR seseorang, sudah lengkap semua persyaratan. Saya tanyakan pada kolegium, berani nggak menandatangani? Berani nggak menjamin ini saya tanda tangannya? Kolegium pun nggak berani jamin. Yang beliau itu sudah berusia 90 tahun dan sudah pernah stroke 2 kali dan seterusnya. Semacam itu. Jadi kita harus menjamin kepada masyarakat
bahwa yang disajikan pada masyarakat yang praktik itu benar-benar dokter yang oke gitu loh. Pertama, waktu masuk itu ditapis. Kedua, kalau udah di dalam, apakah dijamin oke seterusnya? Ada saja kehilafan sebagai manusia. Untuk itulah kita perlu dibereskan. Untuk itu, disiplin mempunyai suatu mekanisme. Bapak Ibu sekalian, apa sih bedanya antara disiplin dengan hukum? Tadi. Apabila kita mempunyai seorang anak berusia 10 tahun, laki-laki misalnya, bandel, jam 10 malam masih main di luar, lempar-lempar batu, kena eh, kena genteng tetangga dan kemudian pecah, bahkan mungkin melukai orang. Maka yang terjadi adalah tetangga akan mendatangi keluarga kita, dia komplain. Saya minta pertanggungjawaban hukum. Ganti rugi sebesar 1 juta rupiah, bla 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 dan terusnya. Di situ kita akan melakukan penyelesaian sengketa kita. Bisa negosiasi, bisa apapun juga. Perlu diingat, alternatif penyelesaian sengketa tidak hanya mediasi saja, tapi negosiasi dan terusnya ada 9 macam. Nah, apabila kita gagal untuk menyelesaikan sengketa, maka kita ke pengadilan mencari keadilan. Sekali lagi, kalau mau mencari keadilan, ya ke pengadilan, bukan ke MKDKI atau majelis disiplin. Majelis disiplin bukan tempat mencari keadilan. Disitulah terpisah antara disiplin dan hukum. Kembali lagi pada si anak tadi. Ketika si anak itu tadi pulang ke rumah, apakah kita mengatakan, nah, lain kali setelah melempar dengan tepat, lari yang kencang, jangan sampai ketangkep begitu, jangan sampai ketahuan. Apa begitu? Anak itu kemudian akan kita sidangkan oleh keluarga-keluarga kita sendiri. Di situ, apabila ternyata dia itu mempermalukan keluarga, melanggar disiplin, maka kita akan setrap itu anak. Apa? Hukum. Tindakan disiplinnya. Bukan hukuman. Tetapi kita langsung memprotek tetangga-tetangga dari si anak kita yang nakal itu tadi. Yaitu dengan cara, kamu tidak boleh main keluar selama 2 hari. Kita berikan mereka pelajaran. Setelah dia baik lagi, itu kita kembalikan boleh main di luar lagi. Dokter dicabut STR 2 bulan. Kita lakukan pembinaan. Setelah baik, maka kita sajikan kepada masyarakat lagi. Itulah tujuannya. Jadi tujuan tindakan disiplin adalah it is not to punish but to protect. Tidak untuk memberikan penderitaan tambahan pada dokter. Bukan itu intinya. Intinya adalah melindungi pasien dari dokter yang tidak layak praktik. Itu intinya. Nah, sama sekali tidak dikaitkan dengan masalah hukum sebenarnya. Baik. Jadi dengan demikian kita mengetahui bahwasanya disiplin dan hukum adalah berbeda. Mencari keadilan jangan di majelis disiplin. Baik, satu. Terus bagaimana dengan MKDKI kita yang dulu yang katakan otonom dan sekarang dengan pasal 717 itu harus kerjasama dengan Kemenkes. Saya melihatnya, saya pribadi melihatnya ini eh, cukup sederhana. Kita bisa melihat dengan berbagai macam aspek. Akan tetapi kita bertanya, apakah kemudian Kemenkes akan campur tangan soal pendisiplinan profesi? Begini begitu masalah keprofesian. Apa iya sih? Rasanya kok terlalu naif kalau Kemenkes itu tadi ikut campur-campur masalah keprofesian. Saya menangkapnya adalah bahwasanya ada sinkronisasi antara
lingkup tugas-tugasnya itu tadi dengan apa yang kemudian dikerjakan oleh Kemenkes. Saya masih melihat saja bahwasanya ini adalah itikat baik. Apakah tidak mungkin ada penyalahgunaan atau abuse? Kok bisa-bisa saja? Dan saya nampaknya itu bagus juga kalau ada semacam MDP Watch gitu. Polisi aja ada Police Watch. Komisi Yudisial mengawasi para hakim dan pengadilan. Jadi membuat MGP Watch itu tadi itu eh, sah-sah saja. Kemudian yang cukup menarik yang ketiga adalah tentang pasal 308, yaitu tentang memberikan rekomendasi apabila ada yang diduga untuk masuk ranah pidana. Di sini banyak salah pengertian menurut saya. Banyak yang seolah-olah menganggap bahwasanya di MKDKI itu orang mengadu pidana, terus kemudian diolah, kemudian berbagai macam putusan di MKDKI. Jadi memindahkan pengadilan pidana ke MKDKI seolah begitu, atau perdata ke MKDKI. Dan kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan di dalam chatroom. Apakah putusannya ini mengikat atau tidak untuk pengadilan? Bukan itu. Begini, saya juga pernah di MKDKI tahun 2011. Itu kita merasa bahwa MKDKI itu sampai tingkat tertentu itu diperalat oleh beberapa oknum pengacara dan LSM. MKDKI itu dijadikan momok bagi dokter, dan kemudian mereka menakut-nakuti dokter. Ayo, saya MKDKI kan loh Anda, kalau nggak mau membayar sekian, mereka memeras begitu tadi. Dan kemudian ketika sudah terjadi negosiasi dan kemudian terjadi kesepakatan, kemudian mereka mencabut. Jadi bukan itu sebenarnya. Sebenarnya kita ini bukan sebagai alat untuk menakut-nakuti MKDKI itu tadi atau MDP tadi, tapi adalah untuk memproteksi pasien. Nah, untuk menghindari supaya tidak diperalat, maka kalau mau iseng-iseng mempidanakan dokter atau memperdatakan dokter, tanya MKDKI dulu. Ini pantas lanjut atau tidak? Jadi MPD itu di majelis disiplin itu akan menentukan ini pantas lanjut atau tidak. Kemudian kalau misalnya oh ini pantas lanjut, bukan berarti MPD mendukung supaya dipidanakan atau diperdatakan, bukan begitu. Tapi ini pada kasus ini itu eh, ya ini layak kalau untuk dilanjutkan. Apakah harus dilanjutkan? Tidak. Mau dilanjutkan boleh, nggak dilanjutkan boleh. Yang penting bukan rekomendasi soal dilanjutkan atau ini, tapi adalah apabila ada rekomendasi ini tidak layak dilanjutkan, tidak diberikan rekomendasi, stop prosesnya. Itu yang penting. Nggak bisa masuk polisi, nggak bisa masuk perdata. Kami juga ikut mengikuti proses masalah 308 ini ke Undang-Undang Kesehatan. Kami juga berbicara dengan Bareskrim. Bareskrim kecewa sekali dengan putusan dengan regulasi ini yang biasanya bisa langsung, sekarang kepentok sama MKDKI atau sama MPD. Nah, ini yang menurut saya ini sangat positif. Sebelumnya adalah LSM atau pengacara melaporkan kepada polisi. Kemudian kalau tidak, kalau Anda mau baik, mau membayar, memenuhi tuntutan kita, saya cabut.
Jadi lagi-lagi MKDKI dan polisi itu tadi, itu yang dulu itu tadi, itu digunakan sebagai alat untuk memeras dokter. Sekarang nggak bisa lagi tadi. Jadi kalau dikatakan tidak bisa, selesai sudah. Disitulah sebenarnya. Dan itu memang kami katakan yang tua-tua ini tadi, itu memikirkan sekali bagaimana supaya teman-teman kita itu tidak diperas begitu saja dengan menggunakan berbagai macam alat. Jadi itu eh, Dr. Syarifah, Pak Jul, dan para teman sejawat sekalian, itu makna dari pasal 308 itu tadi, yang artinya adalah positif. Kemudian kalau misalnya untuk katakan memberikan rekomendasi kita kurang tenaga, yang saya tangkap adalah yang 9 orang itu adalah anggota tetap MK, Majelis Disiplin. Tapi kemudian bisa dilakukan panitia-panitia ad hoc yang tidak terhitung jumlahnya. Bisa ambil dari mana saja. Diharapkan Permenkes akan mengatur itu. Seperti misalnya MKDKI, itu jumlahnya 11. Apakah 11 orang itu dimenangani? Tidak. Dibuat MPD-MPD. Masih. Nah, nanti apakah panitia ad hoc itu tadi itu dari ke-9 atau bisa dari luar 9, itu kita bisa lihat bagaimana praktisnya di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Dan yang terakhir tentang alternatif penyelesaian sengketa. Bisakah kita lakukan mediasi untuk masalah disiplin? Jawabnya tentunya ya tidak ya. Ketika ada seorang anak yang diduga dalam tanda kutip nakal oleh keluarga, terus kemudian si anak itu tadi, ya sudah, saya bayar gentengnya yang pecah tadi pakai tabungan saya. Tapi saya jangan dihukum loh. Nggak bisa itu. Ini soal moralita, soal kehormatan keluarga. Itu tidak bisa tawar menawar, kembali lagi. Dan kalau kita lihat alternatif penyelesaian sengketa tidak hanya mediasi, masih ada banyak, ada 9 macam yang kita eh, pelajari semuanya tadi. Walaupun mediasi itu sebenarnya itu tadi dalam chatroom siapa yang bayar? Apakah sekarang ini berjalan? Eh, saya nggak tahu keadaan lapangan. Kok saya nampaknya tidak mendengar itu eh, banyak digunakan. Tapi mudah-mudahan kedepannya akan berbeda. Jadi eh, juga tadi dikatakan tentang restoratif justice. Itu nggak ada hubungan sama disiplin itu. Dibuat perdamaian. Kemudian berdamai dengan pasiennya, tapi kemudian eh, terus disiplinnya jadi berhenti. Nggak bisa. Restoratif disiplin itu, restoratif justice. Karena di dalam disiplin kedokteran, itu bukan justice, tapi kehormatan. Dan lagi pula juga, tidak kita membicarakan kausalitas pada hukum disiplin, pada disiplin. Seperti misalnya, kalau ada seseorang melanggar traffic light merah, apakah dia itu kemudian dihukum? Kena dia tuh. Karena yang dilarang adalah perbuatannya dan bukan akibatnya. Jadi di dalam disiplin, apapun perbuatannya, apapun akibatnya, yang penting perbuatannya itu seperti apa. Dan perbuatan itulah yang akan diukur oleh profesi kita kedokteran ini tadi. Jadi kembali lagi, tentunya memang betul kata dokter Halim tadi, Abdul Halim, yaitu bahwasanya harusnya di situ adalah begawan yang sudah selesai dengan hidup ini, bukan mencari kehidupan di dalam majelis disiplin.
bahaya sekali itu kalau sampai mencari kehidupan di situ. Majelis disiplin itu cukup rawan untuk bisa disalahgunakan kalau toh akan menggunakan. Jadi kita harus menelisik dulu, yaitu orang-orang yang hidupnya dari konflik antara dokter dan pasien, nggak boleh jadi anggota majelis disiplin. Kalau hidupnya dari konflik dokter dan pasien. Kalau nggak ada konflik dokter dan pasien, dia nggak makan. Nah, terus masuk majelis disiplin. Itu namanya slippery slope atau hal yang sangat mudah menggelincirkan orang tadi. Jadi betul sekali, begawan-begawan yang model begitu. Begitu eh, Dokter Syarifah dan Dokter Jul dan para sejawat sekalian, mudah-mudahan ada gunanya sharing ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.